Nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas Manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Yuk disimak videonya. Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Tentu saja rasio keuangan mempunyai tujuan tertentu, yaitu yang pertama, untuk keperluan pengukuran kerja keuangan secara menyeluruh atau overall measure. Yang kedua, untuk keperluan pengukuran profitabilitas atau rentabilitas. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari operasionalnya. Yang ketiga, untuk keperluan pengujian investasi. Yang keempat, untuk keperluan pengujian kondisi keuangan antara lain tentang tingkat likuiditas dan solvabilitas atau test of financial condition. Jenis-jenis rasio keuangan beserta rumusnya. Yang pertama, rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari operasinya. Beberapa rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah margin laba kotor, persentase laba kotor terhadap penjualan. Rumusnya, laba kotor sama dengan penjualan dibagi laba kotor dikali 100%. Selanjutnya, margin laba bersih, persentase laba bersih terhadap penjualan. Rumusnya, margin laba bersih sama dengan penjualan dibagi laba bersih dikali 100%. Lalu return of asset atau ROA, persentase laba bersih terhadap total aset. Rumusnya, ROA sama dengan total aset dibagi laba bersih dikali 100%. Selanjutnya, return on equity, ROE, persentase laba bersih terhadap modal sendiri. Rumusnya, ROE sama dengan modal sendiri dibagi laba bersih dikali 100%. Kedua, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek yang segera jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan adalah yang pertama, rasio lancar, perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Rumusnya, rasio lancar sama dengan rasio hutang lancar dibagi aktivitas lancar. Selanjutnya, rasio cepat, perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dan hutang lancar. Rumusnya, rasio cepat sama dengan aktiva lancar per persediaan dibagi hutang lancar. Ketiga, rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang.
Beberapa rasio solvabilitas yang sering digunakan. Yang pertama, rasio hutang terhadap modal. Perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rumusnya, rasio hutang terdapat modal sama dengan modal sendiri dibagi total utang. Selanjutnya, ada rasio utang terhadap total aset. Perbandingan antara total hutang dengan total aset. Rumusnya, rasio hutang terhadap total aset sama dengan total aset dibagi total utang. 4. Rasio aktivitas. Mengukur efisiensi penggunaan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Beberapa rasio aktivitas yang sering digunakan adalah rasio perputaran piutang. Mengukur berapa kali piutang berputar dalam 1 tahun. Rumusnya, rasio perputaran piutang sama dengan piutang rata-rata dibagi penjualan. Selanjutnya, rasio perputaran persediaan. Mengukur berapa kali persediaan berputar dalam 1 tahun. Rumusnya, rasio perputaran persediaan sama dengan persediaan rata-rata dibagi harga pokok penjualan. Kelemahan rasio keuangan. Yang pertama, sulit untuk memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Yang kedua, pembatasan akuntansi dan laporan keuangan juga merupakan batasan teknis. Yang ketiga, rasio yang dihitung secara signifikan atau laporan keuangan yang mengandung banyak estimasi atau penilaian yang berharga dapat dinilai secara subjektif. Bagaimana sih cara menafsirkan rasio keuangan? Untuk menafsirkan rasio keuangan, kita dapat membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lainnya dalam industri yang sama atau dengan rasio keuangan perusahaan di masa lalu. Selain itu, kita juga dapat membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan standar industri atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada umumnya, semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Namun, rasio profitabilitas yang tinggi tidak selalu menjamin kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan rasio likuiditas dan solvabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Apa sih standar nilai ideal untuk setiap jenis rasio keuangan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada standar nilai ideal yang dapat digunakan untuk setiap jenis rasio keuangan. Karena nilai ideal dapat berbeda-beda tergantung pada industri dan ukuran perusahaan. Namun, kita dapat membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain dalam industri yang sama atau dengan rasio keuangan perusahaan di masa lalu. Selain itu, kita juga dapat membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan standar industri atau
atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah contoh-contoh rasio keuangan. Yang pertama, rasio perputaran persediaan. Rasio ini mengukur seberapa cepat persediaan perusahaan berputar menjadi penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi biaya barang yang dijual dengan persediaan rata-rata. Yang kedua, rasio perputaran piutang. Rasio ini mengukur seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Rasio ini juga dihitung dengan membagi total penjualan kredit dengan piutang rata-rata. Yang ketiga, rasio perputaran aset tetap. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini juga dihitung dengan membagi total penjualan dengan total aset lengkap. Yang terakhir, rasio perputaran total aset. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini dihitung dengan membagi total penjualan dengan total asetnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai dengan selesai. See you next video.